Halo para pendengar yang terhormat, saya Dr. Samuel Hart, dokter dan ahli gizi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang perawatan kesehatan, khususnya untuk lansia. Hari ini, saya sangat antusias untuk membagikan kepada Anda sebuah topik yang sangat praktis, membangun kebiasaan pagi yang sehat guna meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan memperpanjang usia. Untuk para lansia, pagi adalah waktu paling penting dalam sehari, terutama bagi lansia. Kebiasaan sehat di pagi hari tidak hanya membantu memulai tubuh secara lembut, tetapi juga meletakkan dasar untuk menjalani hari yang dinamis dan sehat. Mulai dari minum air hangat dengan lemon, beraktivitas ringan, hingga sarapan bergizi dan relaksasi mental. Setiap kebiasaan memiliki peran penting dalam mendukung pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam sesi hari ini, saya akan menjelaskan secara rinci tentang mengapa kebiasaan pagi sangat penting bagi lansia. Manfaat masing-masing kebiasaan seperti minum air hangat dengan lemon, aktivitas ringan, sarapan bergizi, asupan protein, dan meditasi, hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat menerapkan kebiasaan ini, terutama bagi penderita penyakit kronis, seperti jantung, diabetes, atau gastritis. Contoh nyata dari pasien di Indonesia untuk menggambarkan cara menerapkan kebiasaan pagi. Terakhir, saya akan memberikan saran dari sudut pandang seorang ahli untuk membantu lansia dan keluarga mereka membangun pola hidup sehat. Mari kita mulai perjalanan membangun pagi yang penuh energi dan kesehatan. Bagian 2. Memahami pentingnya kebiasaan pagi. 2,1 Mengapa pagi hari penting bagi lansia? Saat memasuki usia di atas 60 tahun, tubuh mengalami banyak perubahan alami. Sistem pencernaan bekerja lebih lambat, sirkulasi darah berkurang, otot menurun, dan hormon stres seperti kortisol bisa meningkat jika tidak dikendalikan. Perubahan ini membuat lansia rentan mengalami masalah seperti penurunan metabolisme, proses konversi energi melambat, meningkatkan risiko akumulasi lemak, atau kekurangan nutrisi, gangguan pencernaan, sembelit, kembung, dan gangguan pencernaan. Umum terjadi penurunan kesehatan mental, stres, kecemasan, atau insomnia dapat menurunkan kualitas hidup. Risiko penyakit kronis, penyakit jantung, diabetes, dan osteoporosis perlu dikelola secara cermat. Pagi hari yang dimulai dengan benar dapat membantu merangsang sistem pencernaan bekerja lebih efektif, meningkatkan sirkulasi darah dan metabolisme, menyeimbangkan hormon, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur, mendukung kesehatan tulang dan otot, mengurangi risiko kehilangan massa otot sarkopenia. Menurut sebuah penelitian dari Universitas Kedokteran Jakarta, Indonesia, lansia yang mempertahankan kebiasaan pagi yang sehat termasuk minum air, beraktivitas, dan sarapan bergizi, memiliki risiko penyakit kronis 25% lebih rendah, dan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memiliki kebiasaan tersebut. 2,2 Peran masing-masing kebiasaan pagi. Mari kita bahas lebih rinci setiap kebiasaan yang telah disebutkan untuk memahami manfaat serta cara pelaksanaannya. 1. Minum air hangat dengan lemon di pagi hari. Manfaat: merangsang pencernaan. Air hangat meningkatkan gerakan usus, membantu membersihkan saluran pencernaan. Setelah semalaman, lemon menyediakan vitamin C dan flavonoid yang memperkuat fungsi hati dan detoksifikasi, menunjang fungsi hati. Senyawa dalam lemon seperti munin mendukung produksi enzim detoksifikasi hati, meningkatkan metabolisme. Minum air hangat memulai proses pembakaran energi lebih efisien, menyeimbangkan pH tubuh. Meskipun rasa asam, lemon bersifat melawan keasaman dalam tubuh. Cara pelaksanaan: peras buah lemon segar ke dalam 250-300 ml air hangat 40-50 derajat C. Minum perlahan 15-30 menit sebelum sarapan. Catatan: untuk yang memiliki lambung sensitif atau gastritis, bisa memperlembut lemon atau hanya minum air hangat untuk menghindari iritasi. Perhatian: jangan tambahkan gula atau madu untuk menghindari lonjakan gula darah, terutama bagi penderita diabetes.
Gunakan lemon segar. Hindari jus lemon kemasan yang mungkin mengandung gula atau pengawet. 2. Aktivitas ringan setelah bangun tidur manfaat. Meningkatkan sirkulasi darah. Aktivitas seperti berjalan, stretching, atau yoga ringan membantu aliran darah yang lebih baik, mendistribusikan oksigen dan nutrisi, meningkatkan metabolisme. Aktivitas ringan menstimulasi pembakaran energi, mendukung kontrol berat badan dan gula darah, mendukung sistem limfatik. Aktivitas membantu sistem limfatik bekerja lebih baik, mendetoksifikasi, dan mengurangi risiko gangguan pencernaan. Mengurangi risiko osteoporosis. Latihan beban seperti berjalan dapat membantu meningkatkan densitas tulang. Cara pelaksanaan: jalan santai 15-30 menit di sekitar rumah atau taman, lakukan peregangan atau yoga sederhana. Fokus pada sendi bahu, pinggul, dan lutut, mulai dari 5-10 menit per hari. Kemudian tingkatkan jika kondisi fisik memungkinkan. Perhatian, hindari aktivitas berlebihan, khususnya jika memiliki penyakit jantung atau masalah sendi. Gunakan sepatu nyaman dan pilih permukaan yang datar untuk menghindari jatuh. 2. Sarapan bergizi. Utamakan makanan whole grain manfaat, menstabilkan gula darah. Makanan whole grain oatmeal, beras merah, roti gandum memiliki indeks glikemik rendah, menjaga gula darah stabil, membuat kenyang lebih lama. Serat dalam whole grain menahan lapar dan membantu mengontrol berat badan, mendukung pencernaan. Serat juga merangsang pergerakan usus dan mencegah sembelit. Menyediakan energi berkelanjutan. Karbohidrat kompleks memberi asupan energi stabil pagi hari. Cara pelaksanaan: contoh sarapan ideal, 30-50 gram oatmeal dimasak dengan susu tanpa gula atau air. Tambahkan buah seperti apel, pisang, atau stroberi. Sepotong roti gandum dengan selai kacang alami, 1 butir telur rebus setengah matang, dan sayur hijau seperti bayam atau kangkung. Hindari roti manis, cornflakes, atau jus buah kemasan karena kadar gulanya tinggi dan dapat menyebabkan kenaikan gula darah. Perhatian, pilih makanan minimally processed dan utamakan whole grain untuk nutrisi maksimal. Periksa label produk untuk memastikan tidak ada tambahan gula. 4. Asupan protein yang cukup manfaat, mencegah kehilangan otot sarkopenia. Protein membantu mempertahankan massa otot, penting untuk kekuatan dan mobilitas lansia, mendukung regenerasi sel dan jaringan, meningkatkan rasa kenyang, membantu mengontrol nafsu makan dan berat badan. Cara pelaksanaan: tambahkan 15-20 gram protein dalam sarapan melalui 1 butir telur rebus, 100-150 gram yogurt tanpa gula, 50-100 gram tahu kukus atau rebus. Lengkapi dengan sumber vitamin D dan kalsium seperti salmon, susu, atau paparan matahari pagi 15-20 menit untuk kesehatan tulang. Perhatian, hindari sumber protein olahan seperti sosis atau daging deli karena tinggi garam dan lemak jenuh. Bagi penderita ginjal, konsultasikan dengan dokter terkait jumlah protein harian. 2. Meditasi atau relaksasi mental manfaat, mengurangi stres. Meditasi dan teknik relaksasi mengurangi kortisol, hormon stres, sehingga tidur dan kesehatan mental membaik. Memperbaiki penyerapan nutrisi. Jiwa yang tenang membantu sistem pencernaan bekerja lebih efektif, meningkatkan konsentrasi. Meditasi membantu meningkatkan memori dan fokus, penting bagi lansia. Cara pelaksanaan: lakukan meditasi selama 5-10 menit setiap pagi, fokus pada pernapasan atau visualisasi positif, dengarkan musik lembut, atau luangkan waktu untuk menggambar, membaca buku, ikuti kelas meditasi atau yoga komunitas jika tersedia. Perhatian, temukan tempat yang tenang dan sejuk. Jangan memaksakan diri, mulai dari durasi pendek dan tingkatkan perlahan. 2. Menyusun jadwal makan dan minum sepanjang hari manfaat, mendukung pencernaan. Minum cukup air 1,52 L hari, menjaga kelembapan saluran pencernaan dan mencegah sembelit, meningkatkan metabolisme. Air membantu transportasi nutrisi dan pembuangan racun. Memantau kebiasaan.
catatan asupan makanan dan minuman membantu penyesuaian sesuai kebutuhan, cara pelaksanaan, minum secara berkala, 150-200 ml setiap kali, sekitar 8-10 kali sehari. Gunakan aplikasi atau buku catatan untuk mencatat asupan makanan dan minum. Kombinasikan dengan teh herbal seperti teh hijau, chamomile untuk manfaat tambahan. Perhatian, hindari minum terlalu banyak sebelum tidur agar tidak mengganggu tidur malam. Bagi penderita ginjal atau jantung, konsultasikan dengan dokter mengenai jumlah cairan yang tepat. 7. Menjaga sikap positif dan koneksi sosial manfaat. Meningkatkan kesejahteraan mental. Interaksi sosial membuat lansia merasa bergairah dan menurunkan rasa kesepian. Meningkatkan nafsu makan. Sarapan bersama keluarga atau teman membuat makan lebih nikmat dan mendukung penyerapan nutrisi. Meningkatkan kualitas hidup. Koneksi komunitas menurunkan risiko depresi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Cara pelaksanaan, atur sarapan bersama keluarga, undang teman atau tetangga, bergabung dengan klub lansia atau aktivitas komunitas seperti klub jalan kaki atau yoga. Sampaikan obrolan ringan tentang hal-hal menyenangkan seperti keluarga, hobi, atau kenangan indah. Perhatian, ciptakan suasana makan yang nyaman dan menyenangkan. Hindari topik yang menimbulkan stres atau konflik. Bagian 3, contoh pasien dari Indonesia 3. 1. Pasien 1. Ibu Rina, 70 tahun. Gastritis. Ibu Rina tinggal di Bandung. Memiliki gastritis kronis dan sering mengalami kembung serta sulit cerna di pagi hari. Ia biasa minum kopi hitam pagi hari yang memperburuk gejala. Solusi kebiasaan pagi: mengganti kopi hitam dengan air hangat 250 ml tanpa lemon untuk menghindari iritasi lambung. Memulai hari dengan berjalan kaki ringan 10 menit di sekitar lingkungan, disertai peregangan ringan. Sarapan dengan 30 gram oatmeal, dimasak dengan susu tanpa gula, ditambah setengah buah apel dan beberapa kacang walnut. Meditasi selama 5 menit. Fokus pada pernapasan untuk mengurangi stres, mencatat asupan makanan dan minum. Memastikan minum 1,5 L air hari, mengikuti komunitas yoga 2 kali seminggu untuk koneksi sosial. Hasil, setelah 2 bulan, Ibu Rina mengalami penurunan gejala kembung, pencernaan membaik, dan merasa lebih rileks secara mental berkat meditasi dan koneksi komunitas. 3 Februari. Pasien 2. Bapak Agus, 65 tahun. Diabetes tipe 2. Bapak Agus tinggal di Yogyakarta. Memiliki diabetes tipe 2 dan sering mengalami lonjakan gula darah pagi karena memakan kue manis dan jus kemasan. Solusi kebiasaan pagi: minum 300 ml air hangat dengan perasan lemon untuk merangsang pencernaan dan bantu kontrol gula darah. Jalan pagi 20 menit di taman dekat rumah. Sarapan dengan bubur beras merah 40 gram, 100 gram tahu kukus, dan sayur kangkung rebus. Mengambil sinar matahari pagi 15 menit untuk vitamin D. Dukung kesehatan tulang. Meditasi 10 menit dengan visualisasi positif untuk kurangi stres. Mencatat asupan karbohidrat dan cairan 1,8 L hari. Bergabung dengan kelompok jalan pagi komunitas untuk interaksi sosial dan dukungan. Hasil, setelah 3 bulan, gula darah pagi Bapak Agus lebih stabil, berat badan turun 2 kg, dan ia merasa lebih energik sepanjang hari. 3 Maret. Pasien 3. Ibu Wulan, 67 tahun. Hipertensi. Ibu Wulan tinggal di Medan. Memiliki riwayat hipertensi dan sering merasa lelah di pagi hari karena tidur tidak nyenyak dan sarapan kurang asupan. Solusi kebiasaan pagi: minum 250 ml air hangat dengan sedikit lemon untuk stimulasi pencernaan. Yoga ringan 15 menit untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah. Sarapan dengan 1 telur rebus setengah matang, 30 gram oatmeal, dan 100 gram alpukat. Paparan sinar matahari pagi 10 menit untuk vitamin D dan kalsium. Meditasi 5 menit mindfulness untuk keseimbangan mental. Minum 2 L air hari, dicatat dalam jurnal. Mengundang tetangga untuk sarapan bersama agar suasana menyenangkan. Hasil, setelah 4 bulan,
tekanan darah Ibu Wulan lebih stabil, kualitas tidurnya membaik, dan ia merasa lebih ceria berkat koneksi sosial. Bagian 4. Nasihat dari ahli 4. 1. Sesuaikan kebiasaan. Secara personal setiap lansia memiliki kondisi kesehatan yang berbeda, sehingga kebiasaan pagi perlu disesuaikan. Penderita penyakit kronis, konsultasi dengan dokter sebelum mengubah pola makan atau aktivitas, terutama bagi penderita gastritis, diabetes, atau jantung, mulai secara bertahap jika belum terbiasa. Mulai dengan 5 menit jalan kaki, 100 ml air hangat, dan bagian kecil dari sarapan, kemudian tingkatkan secara bertahap. Pantau kesehatan, rutin cek gula darah, tekanan darah, dan berat badan untuk mengevaluasi efektivitas kebiasaan baru. 4. Hindari kesalahpahaman umum. Air lemon merusak lambung jika dibuat encer dan digunakan dengan benar. Air lemon aman untuk sebagian besar orang. Untuk yang sensitif, minumlah air hangat tanpa lemon. Harus olahraga berat, aktivitas ringan seperti jalan atau stretching sudah cukup memberikan manfaat bagi lansia. Sarapan sedikit itu cukup. Sarapan harus mencukupi nutrisi protein, serat, karbo kompleks untuk energi, dan mencegah kehilangan otot. 4. Penutup membangun rangkaian kebiasaan pagi yang sehat dari minum air hangat dengan lemon, aktivitas ringan, sarapan bergizi, meditasi, hingga koneksi sosial adalah kunci untuk lansia hidup sehat dan bahagia. Kebiasaan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga menguatkan mental, membantu memperpanjang usia dan kualitas hidup. Jika Anda atau keluarga ingin memulai perubahan, cobalah langkah kecil dan konsisten. Hubungi dokter atau ahli gizi untuk konsultasi lebih lanjut, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan kronis. Kesehatan adalah anugerah berharga, dan pagi yang sehat adalah cara terbaik untuk menjaganya. Terima kasih para pendengar telah menyimak. Saya Dr. Samuel Hart. Semoga pagi Anda selalu penuh energi dan kesehatan.